Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Andi Saputro. Kali ini Bapak akan mengajar mata pelajaran dasar desain grafis untuk kelas 10 SMK Multimedia. Untuk KD yang pertama yang akan kita pelajari, KD 31, nanti kita akan mendiskusikan mengenai unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Untuk prakteknya, KD 41, kita akan menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Sebelum kita masuk ke materi yang pertama, kita akan membahas mengenai pengenalan dari desain grafis itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan desain grafis itu? Pengenalan desain grafis. Desain grafis itu berasal dari bahasa Inggris. Desain yang berarti sebuah rancangan, rencana, atau reka rupa. Sebagai kata kerja, desain memiliki arti proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan sebagai kata benda, desain digunakan untuk menyebutkan hasil akhir dari sebuah proses kreatif, baik itu berwujud sebuah rencana, proposal, atau bentuk objek nyata. Grafis adalah segala cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar, baik itu gambar teknik ataupun gambar-gambar yang lain yang diperbanyak melalui proses percetakan untuk disampaikan kepada khalayak umum. Contohnya adalah foto, grafik, diagram, simbol, geometris, peta, dan lain-lain. Sehingga terkadang kita dapat menerima bahwa sebuah desain atau mendapati sebuah desain itu merupakan gabungan dari kombinasi teks, ilustrasi, dan warna. Nah, dari pengertian tersebut, kalau lebih mudahnya, supaya lebih mudahnya, desain itu merupakan proses atau merancang, sedangkan grafis itu merupakan gambar. Itu muasal dari desain grafis. Nah, dari deskripsi di atas dapat kita simpulkan dasar desain grafis yang akan kita pelajari merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan ataupun bentuk ataupun gambar untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang ingin disampaikan. Nah, ada dua kata yang perlu kita pahami di sini, yaitu proses komunikasi dan elemen visual. Jadi, apabila suatu produk mengandung dua unsur tersebut, yaitu proses komunikasi dan elemen visual, maka dapat disebut sebagai produk dari desain grafis. Setelah kita mengetahui deskripsi dari desain grafis, sekarang kita akan mempelajari mengenai contoh-contoh produk desain grafis. Contoh-contoh produk desain grafis yang pertama adalah majalah, seperti yang kita ketahui. Dan kenapa kok yang pertama adalah majalah? Karena majalah merupakan produk desain grafis yang pada majalah terdapat unsur-unsur deskripsi sesuai pengertian sebelumnya, yaitu ada proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti huruf, angka, gambar, bahkan grafik yang bertujuan menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang terkandung dan ingin disampaikan. Sehingga dua hal dari deskripsi di atas sudah terpenuhi kesemuanya. Majalah menunjukkan proses komunikasi karena pada majalah menunjukkan informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Sedangkan untuk elemen visual juga terdapat dalam majalah seperti bisa dilihat terdapat teks atau angka ataupun gambar, bahkan perpaduan antara teks, angka, dan gambar serta warna dan unsur-unsur yang lain. Yang berikutnya adalah kemasan. Kemasan merupakan contoh kedua yang mana kemasan selalu berusaha dikemas semenarik mungkin untuk memudahkan distribusi dan peminatan dari konsumen. Selain untuk mempercantik kemasan, juga untuk mengenalkan nama perusahaan kepada masyarakat supaya lebih dikenal. Dengan adanya kemasan, bisa juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai suatu produk,
komposisi, kandungan, kapan produk jangan digunakan atau expired, serta informasi-informasi lainnya yang berkaitan dengan hal yang ingin disampaikan dari kemasan ataupun isi kemasan itu sendiri. Contoh selanjutnya adalah logo. Logo merupakan salah satu unsur dari desain grafis, bisa berupa gambar grafik atau sebuah sketsa yang dibuat untuk keperluan tertentu. Biasanya logo memiliki visi dan misi dari penciptanya, atau bahkan memiliki maksud dan tujuan tertentu untuk sebuah perusahaan, organisasi, produk, atau bahkan suatu negara. Biasanya logo mewakili sesuatu agar mudah dipahami dan diingat oleh orang lain. Selanjutnya adalah poster. Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri dari teks dan gambar, ataupun kombinasi antara keduanya, yang mempunyai tujuan tertentu dan bisa ditempatkan pada tempat umum. Poster biasa berisi ajakan atau informasi, yaitu mengenai ajakan atau informasi singkat, bahkan bisa juga mengenai penjualan suatu produk, ataupun ajakan sesuatu, ajakan mengenakan masker, ajakan mencuci tangan, dan lain sebagainya. Setelah poster akan muncul brosur, yaitu merupakan alat untuk menginformasikan sesuatu. Brosur memiliki informasi lebih mendetail daripada poster, bisa berupa suatu produk ataupun informasi tertentu. Jika poster ditempel pada tempat-tempat yang ramai, berbeda dengan brosur. Jadi brosur ini tidak ditempel karena brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasanya disampaikan dan dibagikan secara gratis. Sedangkan brosur sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu brosur yang tanpa lipatan, atau biasa dikenal dengan nama flyer. Biasanya memiliki ukuran A4, A5, atau DL. Nah, brosur ini hanya satu lembar, bisa bolak-balik, bisa hanya satu muka yang berisi informasi yang ingin ditayangkan dan tanpa lipatan. Yang kedua adalah brosur yang memiliki 2 lipatan. Disebut juga dengan bifold, yaitu menggunakan kertas ukuran A4 ataupun F4. Yang ketiga, jenis brosur yang ketiga adalah jenis brosur trifold, yaitu brosur dengan menggunakan 3 lipatan pada kertas. Bisa menggunakan kertas A4 ataupun F4. Berikutnya ada pamflet yang mempunyai ukuran menyerupai poster, tetapi memiliki isi lebih terperinci. Biasanya berisi informasi yang terfokus pada satu hal, seperti petunjuk, jadwal atau cara tertentu. Kemudian meskipun ada di antara pamflet yang isinya lebih detail, tetapi dia pasti lebih ringkas daripada brosur. Pamflet biasanya berisi satu topik yang ditujukan langsung supaya mudah dipahami dan bisa bersifat ajakan atau himbauan atau informasi lainnya. Pamflet lebih cenderung menggunakan suatu informasi, jadi lebih cenderung digunakan untuk informasi ataupun ajakan dibanding untuk penjualan ataupun penawaran. Banner memiliki ukuran yang lebih besar daripada pamflet dan brosur karena dicetak menggunakan media MMT dan berisi informasi-informasi terbaru yang bisa bersifat sementara ataupun selamanya, dilengkapi dengan logo. Banner banyak digunakan untuk kebutuhan indoor ataupun outdoor. Kalau ingin lebih awet, memang lebih baik digunakan untuk indoor. Kalau outdoor itu kita harus memiliki MMT jenis tersendiri. Adapun ukurannya, kalau banner itu dipasang secara portrait, ya berbentuk persegi panjang, tetapi memasangnya secara portrait, berdiri. Terdapat ukuran yang paling kecil itu 60 x 160 cm, lalu ada 80 x 180 cm, lalu ada yang paling besar itu 80 x 200 cm.
Adapun jenisnya terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu banner X. Nah, kenapa kok disebut X? Karena di bagian belakang berbentuk huruf X, lalu ada penyangganya. Maka dia disebut sebagai banner X. Kemudian yang kedua ada J-banner. J-banner itu dari konstruksi tiang. Dia akan berpegang pada tiang tersebut. Nah, itu namanya J-banner. Kalau dilihat seperti pada gambar yang kedua, ini adalah tampilan J-banner. Jadi yang penyangganya berbentuk Z, kemudian baru ada penyangga. Yang ketiga ini yang biasa digunakan di mall-mall, yang lebih praktis tidak memakan tempat, disebut dengan roll up banner. Jadi terdapat gulungan di atas untuk menyimpan dari banner itu sendiri setelah tidak digunakan. Nah, banner ini lebih ringkas dan lebih praktis dalam penggunaannya yang roll up banner ini, dan mudah dibawa ke mana-mana. Spanduk juga merupakan contoh dari hasil desain grafis. Spanduk berbentuk persegi panjang, mempunyai fungsi sama dengan banner, tetapi pemasangannya cenderung berbentuk landscape dan memiliki ukuran yang lebih besar. Spanduk biasa berukuran 1x3 ataupun 1x6 atau 8 meter. Bisa juga 1,5x3 meter, dia berbentuk landscape. Spanduk dipasang di outdoor, tetapi terkadang juga dipasang di indoor. Biasanya berupa sebuah promosi, ucapan selamat, atau informasi event tertentu. Baliho merupakan media desain grafis yang mempunyai ukuran besar. Sama-sama dengan spanduk, dibuat dari sebuah MMT. Isinya berupa informasi yang memberitakan suatu event atau kegiatan atau dukungan atau ucapan tertentu yang berhubungan dengan masyarakat luas. Terkadang, baliho juga berisi sebuah promosi, suatu produk ataupun informasi dari instansi tertentu. Pemasangan baliho tidak bersifat permanen, tetapi terkadang juga disediakan tempat-tempat promo tersendiri untuk pemasangan baliho. Baliho terbuat dari MMT dan mempunyai ukuran bermeter-meter luasnya. Bahkan ada yang berukuran lebih dari kapasitas MMT itu sendiri, sehingga diperlukan penyambungan untuk pencetakan yang menginginkan ukuran sangat lebar. Setelah baliho, selanjutnya kita akan masuk ke billboard. Billboard sama dengan baliho, tetapi billboard mempunyai tiang penyangga khusus, terpaten atau tetap. Baliho biasanya dilengkapi dengan lampu penerangan sehingga ketika malam hari dia lebih terlihat dan lebih jelas. Dalam pemasangannya, baliho biasanya menggunakan hitungan hari atau bertempo atau secara sewa, sesuai dengan perjanjian kesepakatan antara pemilik baliho dan customer sepemasang iklan. Jika masa tenggang billboard sudah lewat, maka si pemilik billboard akan melepas dari iklan yang ditampilkan di billboardnya. Pada saat ini, beberapa billboard tersedia dalam bentuk LCD, sehingga cukup menayangkan dari iklan yang diinginkan, kemudian kita bisa menggantinya seperti beranimasi. Jadi sudah tidak menggunakan lembar MMT lagi, sudah menggunakan layar LCD. Jadi seperti televisi LCD, dia tapi lebih besar ditampilkan di jalan-jalan. Ini untuk pengertian billboard. Nah, setelah kita mengetahui jenis-jenis dari contoh produk desain grafis, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sejarah desain grafis dari zaman primitif sampai dengan zaman modern di tahun 2020 ini. Desain grafis sebagai media komunikasi sudah dikenal sejak zaman prasejarah dan sudah hampir setua saat peradaban manusia. Hal ini dapat dilihat pada zaman Paleolitikum,
Di salah satu Goa Lascaux yang ada di Prancis Selatan, banyak ditemukan gambar-gambar binatang dan manusia prasejarah. Selain di Prancis, lukisan di dinding Goa juga ditemukan pada Indonesia. Di antaranya lukisan Pulau Seram Maluku, serta lukisan Gua Prasejarah Leang-Leang Sulawesi Selatan. Setelah diteliti oleh para arkeolog, umur dari lukisan tersebut sampai pada 40.000 tahun yang lalu. Ini membuktikan bahwa sejak awal manusia yang menghuni kawasan tersebut sudah mengenal desain. Pada tahun 105, di Cina ditemukan kertas tulis Cailun yang menjadikan komunikasi di Cina semakin maju. Meskipun penyebaran komunikasi masih terbatas dan lebih ditekankan pada agama dan keyakinan, yaitu ajaran Konfusianisme, yang menjadi berkembang dari ajaran tersebut adalah Konghucu, yang kurang lebih saat itu telah berusia 20.000 tahun. Konfusianisme mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Han, yaitu tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa peninggalan kitab suci mereka. Selanjutnya, di Mesir merupakan salah satu bangsa yang menyediakan tulisan dalam bentuk gambar-gambar sebagai media komunikasi, yang dikenal dengan huruf hieroglif. Mereka menggunakan sebagai komunikasi untuk menceritakan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di zaman mereka. Itu tadi merupakan sejarah perkembangan desain grafis zaman prasejarah, yaitu zaman manusia belum mengenal tulisan. Selanjutnya, kita akan membahas perkembangan desain grafis pada zaman sejarah, yaitu zaman manusia sudah mengenal tulisan. Bangsa Yunani dan Romawi menggunakan media komunikasi dalam bentuk tulisan dengan huruf alfabet Latin. Bangsa Yunani dan Romawi menggunakan media komunikasi dalam bentuk tulisan. Pada awalnya, bangsa Romawi menetapkan alfabet dari Yunani tersebut menjadi 21 huruf, yaitu huruf A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, dan X. Kemudian huruf Z dan Z ditambahkan dalam alfabet untuk mengakomodasi kata-kata yang berasal dari bahasa Yunani. 3 huruf tambahan J, U, dan W dimasukkan pada abad pertengahan sehingga jumlah keseluruhan alfabet Latin tersebut menjadi 26. Pada waktu itu, bahasa tertulis hanya dikuasai atau dipelajari oleh kaum terpelajar saja, sehingga gambar-gambar masih menjadi media komunikasi utama pada kalangan umum untuk menyampaikan pesan. Selanjutnya, pada abad pertengahan, penulisan dalam bentuk cetak sudah mulai dikembangkan. Sekolah-sekolah sudah menggunakan media tulisan, tetapi hanya kalangan tertentu yang saat itu bersekolah, yaitu kalangan bangsawan, kalangan pejabat, dan kalangan gereja. Penyebaran bentuk tulisan sebagai media komunikasi di masyarakat berbentuk poster, sedangkan mereka membuat ilustrasi sejarah gereja pada dinding-dinding ataupun pada atap-atap gereja. Pada abad ke-15, proses cetak-mencetak dikembangkan kembali, dengan ditemukannya mesin alat cetak oleh Johannes Gutenberg tahun 1945 di Mainz, Jerman. Kemudian ditemukan cetakan atau dibuat cetakan pertama kali yang terdiri dari 42 baris kalimat yang diambil dari Bible. Kemudian pada masa revolusi industri, yaitu akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-16, di mana terjadi perubahan hebat di bidang teknologi, budaya, ekonomi, dan sosial, dengan penggantian industri yang berdasarkan dari pekerja menjadi industri menggunakan mesin. Pada abad 19 di Eropa ditemukan teknik mencetak gambar berwarna di Eropa yang disebut dengan kromolitografi. Pada masa tersebut sudah mulai memasarkan hasil cetakan yang berwarna dan sebagai kartu pos pada zaman itu. Teknik kromolitografi merupakan teknik pencetakan secara kimiawi dengan menggunakan objek asli pada suatu plat batu.
dengan teknik dan cairan tertentu, kemudian batu tersebut dipres pada suatu kertas. Pada abad 20, teknologi berkembang dengan pesat. Pada tahun 1903, berdiri agensi desain grafis pertama di Wiener, Austria, yang bernama The Wien Network City. Mereka menyediakan jasa menggambar, arsitektur, dan desain grafis. Tahun 1922, istilah graphic design mulai diperkenalkan oleh William Edison Duijim dalam artikelnya yang berjudul You Can of Printing as on You Decide. Artikel tersebut diterbitkan di Boston pada tanggal 29 Agustus 1922. Pada tahun 1990, mulai dirilislah Adobe Photoshop yang menandai desain grafis berbasis digital hingga saat ini.